Halo semuanya, balik lagi di channel gua Alif Miznali. Nah, di video kemarin kita sempet hunting motor lagi. Ya, motor bekas lagi. Dan itu ditemanin bareng Tian, Ijo, dan Dika. Nah, motor yang kemarin itu udah gua spill juga di video kemarin. Motornya adalah F1 ZR. Bagi kalian yang mungkin udah follow ataupun udah ngikutin channel gua ataupun udah kenal gua, pasti kalian tahu kalau sebelumnya itu di konten gua yang setahun lebih ke belakang itu gua udah pernah beli F1 ZR, dan bahkan sampai sebelum gua beli F1 ZR yang sekarang itu udah gua restorasi sampai bisa dibilang 90% lah gitu ya. Udah jadi ganteng lah pokoknya. Cuman dikarenakan beberapa alasan gua terpaksa jual motornya, jual F1 ZR kesayangan gua. Jadinya gua kemarin sempet gak punya F1 ZR selama 2 mingguan lah. Nah, cuman alhamdulillah ada rezeki lagi, walaupun memang agak sedikit memaksakan banget yang kali ini. Dimana seperti yang kalian bisa lihat, ya motornya F1 ZR alhamdulillah udah bisa kembali lagi. Walaupun kemarin sempat dengan beberapa drama dan beberapa masalah, akhirnya gue udah bisa beli lagi F1 ZR gitu. Walaupun di F1 ZR yang sekarang ada di depan kalian ini bisa dibilang downgrade dari motor F1 ZR gue yang sebelumnya udah jadi. Dimana F1 ZR gue yang sebelumnya itu adalah F1 ZR tahun 2001 yang tipe full clutch. Sedangkan F1 ZR yang sekarang ini adalah F1 ZR tahun 97 yang otomatis tahun yang dimana pertama kalinya Yamaha ngeluarin F1 ZR. Dari penerusnya sebelumnya itu adalah F1Z dan Force One. Dan pastinya mesinnya masih bertipe sporty, yang kruk asnya itu agak panjang dan bisa dibilang kopling banci gitu ya. Kalau full clutch itu udah kopling yang manual banget. Sedangkan ini yang masih semi gitu. Kalau ngopling tuh gak ngaruh sebenarnya. Ganti gonta ganti gigi sambil posisi motor diam stationary pun masih bisa tetap nyala gitu tanpa ada mati-mati gitu kayak motor kopling manual pada umumnya. Jadi mungkin itu sedikit alasan kenapa gua hunting lagi F1 ZR. Kalau misalkan dijelasin tentang masalah kenapa gua jual F1 ZR gua yang lama, itu bakal panjang banget videonya. Jadi pokoknya di sini gue bilang kalau F1 ZR gue yang lama itu gue jual dan gue beli lagi F1 ZR baru yang agak downgrade dari segi penampilan dan lain-lain gitu ya, dan tahunnya juga dan mesinnya. Yaudah, sekarang kita move on dan ngomongin aja tentang F1 ZR gue yang baru kita habis hunting ini. Ini F1 ZR tahun 97 yang tipenya sporty, udah jelas. Tahun 97 itu Yamaha F1 ZR itu pertama kali dirilis setelah menggantikan F1Z dan Force One. Nah, full clutch itu dari tahun 2000 sampai 2025, walaupun gua dapet info dari 2000 sampai 2005 pun sebenarnya masih ada yang tipe sporty yang masih barunya gitu. Cuman full clutch itu intinya dari tahun 2000 ke atas. Nah, balik lagi bahas tentang motor ini. Jadi motor ini itu kemarin gua hunting sama anak-anak di daerah Ciamis. Dapetnya daerah Ciamis yang masih deket dengan daerah gua. Jadi perjalanan itu cuman makan waktu 20 menit gitu. Makanya kemarin itu waktu pas berangkat kita pakai 2 motor dan pulangnya bawa 3 motor gitu dengan 4 orang. F1 ZR yang sekarang ini itu sebenarnya downgrade dari segi permesinannya. Cuman gua merasa kalau gua ada hokinya lagi di motor kali ini. Kalau di video sebelumnya itu gua hoki dari segi warna, yang warna oranye, gua pengen warna oranye. Dan gue dapet tahun muda juga 2001. Dan di F1 ZR gue yang lama itu gue hokinya adalah di bagian domisili alamat STNK dan BPKB-nya, dimana STNK dan BPKB-nya itu berdomisili ataupun mutasian dari Cilacap yang pindah ke daerah Karangjaya. Karangjaya itu adalah kecamatan yang deket dengan kecamatan Cineam, tetanggaan. Jadi gue ngerasa kayak gila dapet yang deket nih, lumayan lah alhamdulillah gitu. Dan walaupun memang motornya udah habis gede, kalau misalnya bisa dihitung-hitung udah hampir 14 juta lebih. Dan gue jualnya juga dengan harga yang rugi lah ya. Tapi mau gimana lagi, nah namanya juga jual beli, pasti ada untung pasti ada rugi. Nah, kalau di F1 ZR yang sekarang mesin dan tahunnya udah pasti downgrade, sporty dan tahun tua 97 ya. Nggak bisa dibilang downgrade juga sih sebenarnya untuk bagian mesin, soalnya ada yang bilang sporty itu kelebihannya ini, full clutch kelebihannya ini. Paling kelemahan dari sporty yang menurut gua kerasa banget itu adalah di bagian koplingnya, kopling bancinya. Cuman di sini alhamdulillah gua udah dapet F1 ZR tahun 97 yang udah dimodif di bagian koplingnya menjadi full manual lah gitu. Jadi kalau dilepas kopling dan masukin gigi tuh bakal mati gitu kalau nggak langsung ditancap gas gitu. Nah, terus gua walaupun ini tahun tua tapi gua dapet warna yang sangat langka di sebuah F1 ZR. Warnanya ini adalah warna ungu guys, sesuai STNK dan BPKB-nya. Masalah STNK dan BPKB gue gak bakal tunjukin karena itu bisa dibilang privasi ya, ada nama orang yang pembeli pertama dan lain-lain. Jadi
Gue cuman ngasih tahu apa adanya dan jujur. Kalian mau percaya atau enggak ya terserah. Sekali lagi gue bilang di sini kalau gue dapet F1 ZR yang warna ungu, warna paling langka dari sebuah F1 ZR. Gak downgrade amat lah ya. Jadi kalaupun nanti misalkan amit-amit ada kejadian dan gue harus jual lagi F1 ZR gue, sebenarnya ini masih bisa naik harga nih sebenarnya nanti. Apalagi kalau misalnya udah di full restorasi kayak Vizi yang lama gitu. Dan sebelum gue liatin ke kalian detail dari kondisi motornya seperti apa, gue mau ngasih tahu dulu ke kalian kalau gue ngeluarin uang untuk beli motor ini itu adalah sebesar 3.900.000. Kemarin itu gue cari-cari sama anak-anak, kayak kita gencar di marketplace Facebook, kita coba cari F1 ZR tuh kalau bisa tahun muda yang harga 4 juta sampai 5 juta setengah lah mentok. Bisa dapet harga yang 5 juta kayak gitu. Cuman menurut gue kurang serak aja. Entah kenapa, gue agak pesimis ya buat dapetin tahun muda yang gak banyak PR-nya gitu. Soalnya dulu gue beli F1 ZR gue yang lama itu harganya 4.900.000 ya. Mesinnya banyak minusnya. Cuman bagian lainnya insya Allah enggak. Di video sekarang ini kalau bisa ya neken budget tuh di bawah 4 juta ataupun 4 juta lebih dikit. Dan pada akhirnya kita udah cari-cari gak sesuai, terus tahunnya ternyata tahun tua, dapetnya 96 yang udah modif jadi tahun muda. Gue gak mau yang kayak gitu, gue mau yang bener-bener kalau memang mau F1Z yang bokong kotak ya udah bokong kotak aja sekalian. Jadi gak mau dapet yang 96 yang udah di upgrade tahun muda, gak mau kayak gitu. Kalau misalkan mau tahun tua misalkan 97 sekalian F1 ZR, ya udah F1 ZR tahun 97 aja sekalian. Dan pada akhirnya tiba-tiba gue ngelihat postingan motor ini yang bilang 4,5 dan gue ngerasa kayak ya udahlah kita coba aja tanya. Dan pas ditanya dapet tahun 97. Nah terus kemarin yang bikin gue ngerasa kayak gue pengen banget nih motor, kemarin itu gue ngecek di bagian plat nomornya, ternyata kan plat B Jakarta. Nah gue cek ke situs website pajak dari Jakarta gitu kan. Awalnya yang keluar bener tahun 97 dan itu warna merah. Awalnya gue merasa kayak warna merah cakep juga ya, kayak ganti Vizi lah, Vizi kan lu oranye gitu. Nah apalagi warna merah gue udah ada konsepnya gitu. Cuman ternyata waktu kemarin kita langsung samperin motornya dan kita cek STNK dan BPKB-nya, ternyata yang keluar itu warna ungu. Gue kaget, lah salahnya di mana? Dan ternyata gue baru nyadar kalau gue salah masukin huruf yang ini, huruf pertama dari bagian belakangnya, dimana yang kemarin itu gue searchingnya HO, sedangkan aslinya ini KO. Surprisingly malah dapet hoki gitu, malah dapet warna ungu gitu, jadi lebih rare lagi dong, dapet harta karun lah ya bisa dibilang. Dan kemarin sekalian ngecek pajaknya langsung ke tempat, lumayan dalam banget. Dari tahun 2007 STNK-nya aja beneran dari tahun 2007 belum pernah diapa-apain, belum pernah perpanjang lagi. Dan itu STNK tahun lama tuh jadi kuning-kuning gimana gitu. Nah itu kalau misalkan dari segi harga yang kemarin udah gue keluarin dan dokumen-dokumen dari motor F1 ZR yang sekarang ini. Alhamdulillah walaupun tahunnya tua, gue dapet warnanya sekali lagi yang langka. Terus kemarin kita udah cek segala macam. Di awal juga udah dikasih tahu minus-minusnya adalah di bagian pengapian. Pengapiannya ternyata awalnya tuh ownernya nggak pernah ngecek. Dan pas kita ngecek kemarin ternyata pengapiannya di bagian CDI pakai Eric King tapi yang lokal gitu. Kalau misalkan dibawa jalan dan ngerasa pas hidup dan lain-lain itu nggak ada masalah, jadi kayak normal-normal aja. Mudah-mudahan masih bisa awet lah gitu ya. Terus minus lainnya adalah owner yang kemarin itu dia nggak tahu kalau karbunya ini ori atau enggak, dan dia ngakunya lokal. Dan pas kita cek ulang ternyata ini ori, masih 50-50 lah, cuman gue asumsi ini ori sih. Jadi buat kalian yang udah expert tentang F1 ZR, mungkin kalian bisa komen di kolom komentar ya, buat ngasih tahu ke teman-teman juga kalau karbu yang kayak gini beneran ori atau lokal gitu. Minus lain dari ini motor adalah di bagian kelistrikan ternyata. Nah, kelistrikan dari ini motor off. Tapi kemarin waktu pas dihidupin, lampu sen belakang kiri kanan itu nyala, lampu rem waktu pas diinjek juga nyala. Jadi bisa dibilang switch rem belakang ini masih berfungsi. Nah, terus pas malam-malam gua bawa, lampu speedometernya juga nyala. Walaupun memang ini untuk indikator-indikatornya nggak nyala ya. Dan juga di bagian lampu depan ini ternyata mendep banget lah gitu. Nyalanya cuman untuk sen depan kiri kanan nggak nyala, klakson juga nggak nyala. Nah terus untuk mesinnya juga gimana? Untuk sementara waktu kemarin kita udah bongkar ya, ada di video sebelumnya itu kita udah bongkar dan udah kita cek untuk OS-nya OS berapa. Kemarin itu kita masih bingung antara OS 75 ataupun OS 100 RX ya, bukan ori F1 ZR. Jadi kalau misalkan di sini itu ternyata OS 75 RX, berarti di F1 ZR ini 275. Nah itu masih belum tahu antara 275 ataupun 300. Tapi untuk tenaga ini jos. Dan juga untuk masalah irit-iritan, gila. Ini kemarin waktu pas dari rumah ownernya sebelumnya itu bensinnya kering. Nah terus diisilah pakai
bensin dari motor owner sebelumnya, disimpan pakai botol yang 1 liter gitu kan, botol aqua 1 liter gitu, botol Sprite, dan itu gak nyampe setengah, berarti otomatis gak nyampe 1 liter dong. Itu dari Ciamis sampai ke Ceneam, sampai ke tempat gua, sampai ke rumah gua itu aman dan masih ada nyisa. Jadi irit gitu untuk setelan bawaan dari tadinya gitu. Dan walaupun irit, tenaganya jos banget, untuk awalannya tuh gede banget. Dari kemarin-kemarin dibawa belum sempet ngetes atasannya kayak gimana. Cuman kemarin kita udah lihat, penasaran masalah rasionya apakah masih rasio sporty ataupun full clutch. Anak-anak ada yang merhatiin waktu pas gua geber nih motor dari gigi 1 sampai gigi 4 itu nggak ada penurunan tenaga yang kayak sporty. Biasanya kalau kata anak-anak, kalau sporty itu masuk gigi 3 itu tenaganya agak ngedrop dikit baru naik lagi. Nah kalau kemarin waktu pas gue geber katanya nggak kedengeran kayak ngedrop, dan gue ngerasain juga kayak nggak ada sih. Cuman ya kita belum tahu masalah rasionya kayak gimana. Tapi mudah-mudahan rasionya udah full clutch ya. Ngomong-ngomongin bagian mesin, ternyata motor ini bagian mesinnya itu nggak ada rembes sama sekali. Jadi bawahnya ini tuh kering gitu. Minus dari ini motor di bagian mesin ada di bagian pompa oli samping yang udah nggak ada tuh. Gak terlalu mempermasalahin lah buat gua gitu. Soalnya enaknya itu ya emang masukin ke tangki juga sih. Walaupun memang agak ribet aja kalau tiap kali ngisi bensin. Itu aja sih sebenarnya. Jadi alhamdulillah untuk bagian mesin aman gitu. Walaupun memang OS-nya gede nih. Gue juga bukan orang yang pengen beli motor dapet OS kecil buat dijadiin bahan pertimbangan buat gue jual lagi. Enggak. Jadi gue pure beli motor itu untuk buat dipakai, bukan buat dijual lagi. Kecuali kalau kepepet dan ada masalah kayak kemarin-kemarin. Nah, barusan udah gue sebutin minus dari bagian pengapian, kelistrikan, dan bagian mesin. Minus lainnya adalah di bagian penampilan. Seperti yang kalian bisa lihat sekarang. Nah, ada yang hilang kan? Ya betul, jadi sayap kiri kanan dan bagian sayap dalamnya itu nggak ada guys. Jadi kondisinya segini adanya gitu. Cover spakbor yang ini patah, udah di-repaint, terus batok juga udah bolong-bolong, udah cekahan segala. Nih, tamengnya juga udah hancur. Terus bodi belakang juga ripetan. Terus ada yang patah, pecah, dan lain-lain. Bodi kasar kayak gini, bolong-bolong. Cuman kayak cover kipas, cover mesin ini masih utuh, walaupun memang ya yang sebelah kiri udah nggak ada buat nyantolin baut di sini ya. Terus untuk dinamo starternya juga masih nempel. Di sini kita udah include behel yang F1ZR tahun muda ya. Soalnya F1ZR tahun 97 itu nggak ada behel, behelnya yang behel pipa gitu. Jadi di sini udah di custom, walaupun ternyata waktu pas kemarin kita cek lubangnya ini ternyata kekecilan dan kita harus bikin lubang baru buat nanti pasangin behelnya. Nah di sini untuk bagian dalamannya, tangkinya udah kayak gini bentukannya, wajib kita restorasi total nanti pokoknya. Ya dalamnya kayak gini, ini kode nomor rangkanya. Nah terus untuk di bagian knalpot, ini knalpot ori bobok. Kenapa gue tahu ini knalpot ori bobok? Nah lihat aja ini. Kalau knalpot ori F1ZR itu kayak gini, bisa dipisah gitu. Nah, shock breaker juga ternyata ori bawaan, alhamdulillah. Paling ini minus lainnya adalah di bagian sini nih. Nah, awalnya gue khawatir banget nih kenapa bisa bannya nggak center dengan rangka gitu ya. Tapi pas kemarin gue lihat lagi detailnya, ternyata bos kiri dan kanan ini itu beda. Yang kanan ini terlalu panjang dan yang kiri kecil banget. Jadi nggak seimbang, makanya bannya nggak center ke tengah dengan spakbor dan rangka. Ini sebenarnya minor lah, masih bisa diakalin nanti insya Allah. Yang penting bukan rangkanya aja yang mengkol gitu, mudah-mudahan ya. Terus velgnya juga bukan velg ori, udah diganti. Velg yang belakang pakai Virosi. Kemarin kita udah cek ya, tuh Virosi. Dan yang depan ternyata bukan Virosi, malah Jinfeng guys. Nah, Jinfei High Performance Rim. Dan terus ini kaliper depannya baru, tapi bukan ori, mereknya OSK. Piringannya kayak gini, bannya juga pakai ban Mizel Power apa nih? Gue kurang tahu. Pokoknya ban yang tipenya kayak gini nih. Terus pengeremannya juga bukan ori, pakai yang dominoan. Saklar kanan ini kayaknya ori, yang kanan. Tapi yang kiri udah merek OSK. Dan kayak gini nih, udah nggak ada cantolan besinya kayaknya yang buat nyangkut ke stang gitu. Terus untuk detail lainnya, spionnya udah pakai X1 ya. Cuman yang kanan dipasangin ke lubang spion di master rem, soalnya
itu ya, ada baut patah jadi nggak bisa masuk ke dalam. Terus minus lainnya ada bagian kunci. Ternyata kuncinya ini kunci kontaknya bukan Orion dan udah agak rusak ya, jadi buat kunci leher nggak bisa, jadi kemungkinan ini kita ganti. Nah di sini ada keranjang, jadi ini keranjang ini adalah bekas peninggalan F1 gue yang lama, jadi bukan kita beli motornya udah dapet keranjangnya, enggak, ini gue pasang sendiri kemarin. Terus untuk detail lainnya, nah ini untuk bagian box filternya utuh, cuman di bagian karet karbu ke box filternya nggak ada, jadi ini kita harus beli lagi. Terus gearnya ternyata udah pakai TK Racing ya, dari ukuran gearnya juga belakang gede 37. Nih ban belakangnya juga pakai Mizel Power seperti yang di depan. Jadi ya itu udah gue kasih tahu ke kalian detail dari kekurangan minus plusnya dari motor ini, motor yang kita udah beli ini kemarin setelah kita hunting motornya. Dengan uang yang gue keluarin 3.900.000, anak-anak kemarin nyaranin masih berani dengan harga segitu, dengan kondisinya dan lain-lainnya. Tapi kalau misalkan kita komparasi dengan Vizi yang dulu harga 4.900.000, sebenarnya fair-fair aja. Minusnya itu gak ada di body aja, paling body depan, body kiri kanan. Soalnya si Vizi yang dulu itu bagian body juga sama, batoknya kayak gini, terus penampilan juga sama kecuali ada body depan kiri kanan kayak gitu. Listrikan juga sama off, pengapiannya doang yang ori. Tapi yang lainnya sama aja, 11-12 lah untuk bagian mesin dan lain, walaupun di F1 Zero gue yang lama itu CDI sama pompa olinya ada nempel gitu. Sisanya bisa dibilang persis kecuali yaitu tadi body, CDI sama pompa oli. Kemarin bisa nego lebih rendah lagi harganya, cuman gak berani soalnya yang jual tentara ternyata. Jadi ya kita agak ragu dan agak gak tega juga lah, gak mau yang terlalu sadis juga soalnya kita takut ada di posisi mereka juga kan. Jadi ya udahlah. Dan gue sebenarnya puas, gue dapet lumayan di bawah 4 juta dan kita dapet warnanya itu guys, ungu, gila, rare banget. Jadi ya begini untuk detail dari F1 ZR yang kemarin udah kita hunting. Dan nextnya gue bakal langsung bikin project restorasi F1 ZR gue yang sekarang ini. Dan gue bakal tetap namain motor ini Vizi karena gue mau menghormati F1 ZR gue yang lama yang udah gue jual itu. Yaudah, sampai di sini aja untuk di video kali ini. Tunggu aja project F1 ZR gue yang baru ini. Dan project Mio udah pasti tetap akan berjalan, tapi perlahan soalnya udah ada di fase modifikasi, jadi agak lebih nyantuy gitu, bukan di bagian restorasi lagi. Dan sekarang kita akan fokus dulu restorasi F1 ZR gue yang sekarang ini. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Alim Salih, gue cabut, bye bye.